Di sini saya memiliki contoh kasus dalam dunia IT yang melibatkan Project Scope Management. Sebuah perusahaan pengembangan software telah menerima proyek dari klien untuk membuat sebuah aplikasi web e-commerce. Dalam proyek tersebut, skop atau lingkup pekerjaan yang harus dilakukan mencakup pembuatan desain UI atau UX, integrasi dengan sistem pembayaran online, fitur-fitur katalog produk, manajemen inventory, dan sistem manajemen pengiriman. Dalam hal ini, Project Manager atau PM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa skop atau lingkup pekerjaan yang telah disepakati antara klien dan tim pengembang software terdokumentasi dengan baik. Hal ini untuk meminimalkan risiko creep atau perluasan lingkup pekerjaan yang tidak terkontrol. Di sini saya sudah menggambarkan mind mapping Project Scope Management untuk contoh kasus yang diberikan. Sedikit catatan, kotak berwarna merah berarti input, kuning berarti tools dan teknik yang digunakan, serta yang berwarna hijau berarti output atau hasilnya. Yang pertama ada Plan Scope Management. Pada tahap ini, kita akan menentukan lingkup proyek secara keseluruhan dan mengidentifikasi semua pemangku kepentingan atau stakeholders yang terkait. Selain itu, kita juga akan menetapkan tujuan proyek, membuat jadwal dan anggaran proyek. Yang kedua ada Collect Requirement. Pada tahap ini, tim proyek bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Tahap ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan stakeholders dan memahami kebutuhan mereka. Hasil dari tahap ini akan digunakan untuk mengembangkan dokumen scope definition yang lebih rinci. Tahap ini juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek. Yang ketiga ada Define Scope. Pada tahap ini, kita akan membuat dokumen yang berisi pernyataan lingkup proyek atau Project Scope Statement dan mengidentifikasi semua persyaratan dan kebutuhan proyek. Selain itu, kita juga menentukan deliverables atau produk akhir dari proyek, serta menetapkan batasan dan asumsi yang terkait. Tahap keempat ada Development Scope. Pada tahap ini, kita akan membuat Work Breakdown Structure atau WBS atau struktur pekerjaan yang terperinci yang akan memecah pekerjaan ke dalam tugas-tugas lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Selain itu, kita juga mengidentifikasi milestones atau titik penting dalam proyek dan mengembangkan matriks persyaratan dan akan melacak kebutuhan proyek dari awal hingga akhir. Yang kelima ada Validate Scope. Pada tahap ini, kita akan memvalidasi bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi, bahwa deliverables atau produk akhir telah mencapai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kita juga akan meminta penerimaan dari stakeholders dan menandatangani dokumen pernyataan lingkup proyek. Yang keenam ada Control Scope. Pada tahap ini, kita akan memantau proyek untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan pernyataan lingkup dan mencegah terjadinya perubahan skop tanpa persetujuan yang tepat. Selain itu, kita juga akan mengelola perubahan skop yang diperlukan dan memperbarui semua proyek skop jika diperlukan. Demonstrasi pada Microsoft Project. Dalam Project Scope Management, pembuatan Project Time Management yang dilakukan di Microsoft Project termasuk dalam bagian perencanaan manajemen ruang lingkup atau Planning Scope Management pada bagian pertama. Di sini saya sudah membuat Plan Time Management pada Microsoft Project. Task name dan subtasks sudah sesuai dengan contoh kasus yang diberikan. Saya juga sudah mengatur tanggal mulai dalam pengerjaan, tanggal-tanggal cuti atau hari tidak bekerja, serta durasi dalam setiap pengerjaan tugas yang diberikan. Pembuatan Project Time Management melibatkan penentuan sumber daya, alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, perencanaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Dalam Microsoft Project ini dilakukan dengan membuat jadwal proyek
mengatur tugas dan aktivitas yang harus dilakukan, menghubungkan antara tugas dan aktivitas, serta menentukan durasi dan ketergantungan antara tugas dan aktivitas atau yang biasa disebut predesesor. Predesesor adalah hubungan keterkaitan antara pekerjaan, yaitu suatu keterhubungan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan sebelumnya. Dan teks atau Gantt chart yang berwarna merah berarti critical path yang mempunyai lintasan terpanjang dalam hal total waktu di antara semua lintasan yang ada pada suatu network diagram. Lintasan kritis ini atau critical path inilah yang akan menentukan total durasi tercepat untuk menyelesaikan semua kegiatan pada proyek tersebut. Dalam perencanaan manajemen ruang lingkup, langkah-langkah seperti memperjelas ruang lingkup proyek, menentukan deliverables proyek, mengembangkan work breakdown struktur, dan memastikan kesesuaian antara ruang lingkup proyek dan hasil akhir yang diharapkan. Kemudian dalam pembuatan project time management, langkah-langkah tersebut menjadi dasar untuk menentukan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Oleh karena itu, pembuatan project time management yang dilakukan di Microsoft Project termasuk dalam perencanaan manajemen ruang lingkup karena berkaitan dengan pengembangan jadwal dan alokasi sumber daya yang merupakan bagian penting dari perencanaan ruang lingkup proyek secara keseluruhan.